Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Asep Rizaludin, mahasiswa Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV vis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer ultraviolet visible atau UV vis sebagai tugas mata kuliah penentuan struktur senyawa secara fisikokimia dengan dosen pengampu Dr. Yeni Febreniu. Nah, definisi dari spektrofotometer yaitu alat untuk mengukur transmitan atau absorban atau serapan suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Nah, spektrofotometer UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet 200 sampai 350 nanometer panjang gelombangnya, dan sinar tampak dengan panjang gelombang 350 sampai 800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau vis mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih rendah. Nah, instrumentasi dari spektrofotometer UV vis ini yang pertama adalah sumber cahaya ya. Sumber cahaya yang harus memiliki pancaran radiasi yang stabil dan intensitas tinggi. Nah, dalam spektro UV vis sumber cahayanya ada dua. Yang pertama lampu tungsten atau wolfram. Ini gunanya untuk mengukur serapan sampel pada daerah tampak ya, cahaya tampak. Kemudian yang kedua itu adalah lampu deuterium atau D2O. Lampu ini digunakan untuk mengukur sampel yang terletak pada daerah UV. Kemudian selanjutnya ada monokromator, yaitu alat yang akan memecah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis dengan komponen panjang gelombang tertentu. Bagian-bagiannya yaitu prisma, kisi difraksi, celah optik, dan filter. Itu semuanya untuk mengatur jalannya cahaya tunggal atau monokromatis tersebut sesuai dengan panjang gelombang yang kita inginkan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada kompartemen sampel. Kompartemen sampel ini tempat diletakannya kuvet, yaitu wadah yang digunakan untuk menaruh sampel yang akan dianalisis. Selanjutnya, prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis mengacu pada hukum Lambert-Beer. Apabila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap ya. Nah, di sini diserap. Sebagian dipantulkan dan sebagian lagi akan dipancarkan. Nanti menjadi diproses datanya, kemudian dilihat absorbansinya di monitor ya. Nah, kemudian kita akan melihat contoh pengaplikasian dari spektrofotometer UV vis. Kita ambil jurnal internasional ya, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research yang berjudul Isolation and Structure Elucidation of Isoquercitrin from the Whole Heap of Hygrophila salicifolia. Isolasi dan elusidasi struktur isoquercitrin dari keseluruhan tanaman Hygrophila salicifolia. Isoquercitrin ini senyawa flavonoid ya termasuknya. Nah, ini adalah penulis jurnalnya dari India ya. Kemudian ini ada tanggal diterima, revisi, kemudian publikasinya tanggal 30 Maret 2019, masih baru ya. Nah, ini foto jurnalnya. Nah, ini gambar struktur yang didapat ya, isoquercitrin dengan rumus molekul C21H20O12. Nah, ini gambar spektrumnya ya. Gambar spektrum senyawa spektrum UV senyawa terisolasi dalam metanol sebelum penambahan 0,5 molar NaOH. Jadi ada sebelum penambahan, kemudian ada penambahan ini. Ada perubahan ya, ini penambahan sama sebelum penambahan dan setelah penambahan. Ini setelah penambahan 0,5 molar NaOH ya. Nah, interpretasi gambar spektrumnya yaitu hasil spektroskopi UV senyawa hasil isolasi dalam metanol sebelum penambahan dan setelah penambahan 2 sampai 4 tetes NaOH 0,5 molar menunjukkan nilai panjang gelombang maksimum berikut ini ya.
Nah, ini panjang gelombang maksimumnya sebelum penambahan dan setelah penambahan NaOH. Nah, setelah ditambahkan NaOH ternyata diamati terdapat pergeseran batiokromik ya. Nah, ini penjelasannya. Dalam spektroskopi UV, senyawa flavonoid menunjukkan dua pita serapan UV yang khas dengan maksimum pada kisaran 240 sampai 285 nanometer dan 300 sampai 550 nanometer. Karakteristik spektral UV masing-masing flavonoid meliputi gugus fenolik bebas, gugus metoksi, pola oksidasi, dan posisi keterkaitan gugus gula atau glikosilasi O atau C. Penggunaan reagen pergeseran UV seperti NaOH tadi menghasilkan pergeseran batiokromik yang memberikan informasi yang sangat berguna untuk pola substitusi banyak flavonoid. Dari data UV di atas, diketahui bahwa senyawa yang diisolasi memiliki gugus kromofor yang sama dan kemungkinan merupakan flavonol atau gugus OH pada posisi 3, yaitu 3 flavonol tersubstitusi. Panjang gelombang maksimum 1 dan panjang gelombang maksimum 2 menunjukkan bahwa senyawa terisolasi yang kita ukur tadi memiliki gugus 3 OH tersubstitusi. Pergeseran batiokromik menunjukkan gugus OH pada posisi 4 dari sistem, sedangkan pergeseran batiokromik pada ikatan 2 atau band 2 mengkonfirmasi adanya gugus 7 OH bebas. Nah, sekian ya yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang spektrofotometer diffuse ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like and subscribe dan tinggalkan tulisanmu di kolom komentar ya. Terima kasih.